Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan dua proyek sederhana untuk proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, untuk source code yang pertama ini adalah program inference sederhana berbasis forward chaining atau penelaran maju yang digunakan untuk menentukan urutan langkah pembangunan rumah berdasarkan fakta awal atau langkah yang sudah dilakukan. Program ini ditulis menggunakan bahasa Python dan merupakan implementasi dari sistem pakar dengan representasi berbasis aturan produksi. Nah, langsung masuk saja ke source code-nya. Untuk source code pada baris 1 dan 8 yang berisi rules, condition, dan conclusion adalah bagian ini mendefinisikan aturan-aturan atau rules dalam bentuk daftar atau list yang berisi dictionary. Masing-masing dictionary memiliki condition, yaitu syarat yang harus dipenuhi agar kesimpulan berlaku, dan conclusion, atau hasil kesimpulan jika semua syarat dipenuhi. Misalnya, jika kita sudah memilih lokasi, maka kesimpulannya adalah membuat desain. Nah, kemudian facts input, masukkan langkah yang sudah dilakukan. Nah, facts input ini meminta pengguna untuk memasukkan fakta awal atau langkah-langkah yang sudah dilakukan. Input ini akan dipisahkan dengan koma, diubah menjadi huruf kecil, dan dipecah menjadi list dengan split. Kemudian ada facts, strip, dan for facts in facts, yaitu membersihkan setiap elemen dalam list facts dari spasi di awal dan akhir agar cocok dengan pencocokan string. Nah, kemudian ada new facts atau set facts. Fakta awal disimpan dalam bentuk set agar bisa memanfaatkan keunikan elemen dan mempercepat pencarian. Ini juga akan digunakan untuk menambah fakta baru hasil inferensi. Nah, kemudian ada inferred true dan while inferred yang digunakan untuk memulai proses inferensi selama masih ada aturan yang bisa digunakan untuk mendapatkan kesimpulan baru. Proses akan terus berlanjut atau looping. Nah, di sini for rule in rules. Loop ini akan memberikan semua aturan. Untuk setiap aturan, program akan mengecek apakah semua kondisi dalam aturan tersebut ada di new facts. Nah, kemudian if all condition lower in new facts. Ini menggunakan all untuk memastikan bahwa semua syarat atau condition dalam suatu rule benar-benar sudah diketahui. Nah, jika semua syarat terpenuhi, conclusion akan diambil dan dibandingkan apakah sudah ada di new facts. Nah, jika belum, maka kesimpulan tersebut ditambahkan ke new facts dan dicetak sebagai hasil inferensi. Inferred diset ke true untuk memberitahu bahwa ada fakta baru sehingga proses inferensi harus diulang. Nah, kemudian ada diagnosis, list new facts, dan set facts. Setelah semua inferensi selesai, langkah ini digunakan untuk mengetahui langkah-langkah baru yang berhasil disimpulkan dari fakta awal. Nah, jika ada langkah baru, ditampilkan ke pengguna dengan mencetak setiap langkah. Nah, jika tidak ada langkah baru, ditampilkan bahwa tidak ada langkah tambahan yang ditemukan. Itu untuk penjelasan source code-nya. Sekarang kita akan coba running source code-nya. Nah, di sini terlihat di terminal bahwa proyek menghasilkan atau mencetak masukan langkah yang sudah dilakukan. Output tersebut diambil dari masukan langkah yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kita akan menginputkan masukan yang sudah dilakukan di condition atau di conclusion. Misalkan saya sudah melakukan urus izin. Kita ketik mengurus izin. Kemudian enter. Nah, diketahui mengurus izin
memasang fondasi. Kemudian setelah memasang fondasi, mendirikan dinding. Nah, ini diambil dari condition dan conclusion. Nah, kemudian langkah yang perlu dilakukan selanjutnya ini didapatkan dari baris 29, print langkah yang perlu dilakukan selanjutnya, dan dia akan mengeprint langkah yang harus kita lakukan selanjutnya. Yaitu setelah kita mengurus izin, kita memasang atap, pengecatan, rumah selesai, memasang fondasi, dan mendirikan dinding. Di sini kita akan coba memasukkan fakta atau kesimpulan yang tidak ada di rules. Membeli sofa. Nah, dia akan memprint tidak ada langkah baru yang ditemukan berdasarkan input. Itu didapatkan dari baris ke-33. Nah, itu saja untuk project yang pertama, yaitu searching. Nah, kemudian kita akan lanjut ke source code yang kedua, yaitu implementasi sederhana dari Decision Tree Classifier atau model machine learning untuk memprediksi tingkat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba per provinsi. Nah, kita langsung masuk ke source code-nya. Di sini program menggunakan machine learning, yaitu decision tree. Tujuan dari project ini adalah membaca dan membersihkan data Nah, kita langsung masuk saja ke source code. Nah, di sini ada import pandas SPD from sklearn tree, import decision tree classifier, from sklearn model selection, import train test split, from sklearn pre-processing, import label encoder, from sklearn matrix, import classification report, accuracy score. Nah, baris 1 dan kelima ini adalah import library, di mana pandas untuk membaca dan mengolah data. Decision Tree Classifier adalah model machine learning dari SCI Learn. Kemudian train test split adalah membagi data jadi training dan testing. Kemudian label encoder adalah mengubah data provinsi yang berbentuk teks jadi angka. Dan yang terakhir adalah classification, report, dan accuracy score untuk mengevaluasi model. Nah, kemudian pada baris 7 dan seterusnya, yaitu try df pd read csp. Ini digunakan untuk membaca data CSV jumlah penyalahgunaan per provinsi yang sudah kita taruh di folder yang sama, yaitu di sini. Nah, dia akan membaca CSV tersebut. Nah, di sini baris yang dari 10 sampai 13 ini mengubah nama kolom agar lebih mudah dibaca. Dalam CSV terdapat BNNP dan jumlah rehab. Nah, untuk di program ini kita ganti BNNP-nya menjadi provinsi dan jumlah rehabnya menjadi jumlah direhab. Nah, kemudian ada drop-na digunakan untuk menghapus baris yang kolomnya kosong. Kemudian ada S-type str strip digunakan untuk menghapus spasi tambahan pada nama provinsi, dan turmeric error digunakan untuk mengonversi nilai teks angka dan mengganti error jadi NaN. Nah, jika terjadi kesalahan atau file tidak ditemukan format salah, program akan mencetak error dan berhenti. Kemudian ada dari baris ke-26 dan 32 itu kita akan mengkategorikan jumlah di rehabilitasi. Nah, fungsi ini mengelompokkan nilai numerik jumlah rehabilitasi ke dalam kategori. Jika di bawah 50 dia akan menghasilkan output rendah,
Jika dia di bawah 150 dia sedang, jika di atas 150 dia akan mencetak tinggi. Nah, DF kategori jumlah direhab ini digunakan untuk menambahkan kolom baru bernama kategori ke dalam data frame berdasarkan jumlah direhab. Nah, di sini ada LE atau label encoder dan DF provinsi encoded digunakan karena model hanya menerima input numerik. Label encoder mengubah nama provinsi atau string menjadi angka unik. Nah, kemudian ada X, DF provinsi encode, dan Y, DF kategori. X adalah data fitur atau provinsi sebagai angka. Y adalah target label atau kategori rehabilitasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test ini digunakan untuk membagi, yaitu 80% untuk training, 20% untuk testing. Nah, random state sama dengan 42 ini adalah untuk hasil yang konsisten. Kemudian ada model decision tree classifier dan model fit X-train Y-train digunakan untuk membuat model decision tree dengan kriteria entropi atau mengukur ketidakaturan dan atau informasi. Kemudian ada max depth 3 ini digunakan untuk membatasi kedalaman pohon menjadi 3 tingkat agar model tidak overfitting. Kemudian yang ini, model fit ini digunakan untuk melatih model pada data training. Nah, kemudian ada Y-pred atau Y-prediksi, model predik X-test digunakan untuk model memprediksi kategori data pada testing. Nah, kemudian dari baris 51 sampai 55 ini menggunakan print untuk menampilkan akurasi persentase prediksi benar dan laporan klasifikasinya, precision, recall, F1 score untuk masing-masing kategori. Nah, kemudian di sini ada while true provinsi input, di mana meminta input nama provinsi dari user. Dan jika inputnya exit, maka dia programnya selesai. Kemudian ada if provinsi input sampai ke prediksi model predik ini. Nah, jika provinsi valid, nama provinsi diubah ke bentuk angka, encode input. Nah, model memprediksi kategori rehabilitasi. Kemudian jumlah asli integer ini dan print provinsi input, print jumlah direhabilitasi jumlah asli, dan print prediksi kategori menampilkan jumlah sebenarnya dan prediksi model. Nah, jika kita sudah menginputkan dan kita klik atau typing exit, maka program selesai. Jika kita sudah menginputkan nama provinsinya, dia akan keluar provinsi inputnya, jumlah direhabilitasi, dan prediksi kategorinya. Jika kita menginputkan provinsi yang tidak ada dalam CSV, maka dia akan mencetak provinsi tidak ditemukan dalam data, atau terjadi kesalahan saat memproses input. Langsung saja kita masuk ke outputnya dengan merunning source code-nya. Nah, di sini ada evaluasi model yang didapatkan dari baris ke-51 dan kemudian ada akurasi baris ke-53 dan fungsi akurasi tersebut. Dan hasil yang didapatkan adalah akurasinya adalah 50,71%. Berarti model decision tree berhasil memperkirakan kategori rehabilitasi dengan akurasi sekitar 85,71% pada data uji atau testing. Akurasi dihitung dari jumlah prediksi benar dibagi jumlah total prediksi pada data uji. Kemudian ada laporan klasifikasi
di mana precision adalah ketepatan prediksi, yaitu dari semua prediksi positif berapa yang benar. Kemudian recall atau cakupan, yaitu dari semua data sebenarnya positif, berapa yang berhasil diprediksi. Kemudian ada F1 score, yaitu harmonis antara precision dan recall. Kemudian support adalah jumlah data aktual per kelas di data uji. Nah, kemudian kita akan menginputkan nama provinsi atau kita ketik exit untuk keluar. Di sini saya ketik Lampung. Nah, di sini muncul Provinsi Lampung dan jumlah direhabilitasinya 10 orang dan prediksi kategorinya rendah. Nah, interpretasi nilainya yaitu kelas rendah, support 7, artinya ada 7 provinsi dalam data uji yang sebenarnya berkategori rendah. Precision 1, yaitu semua prediksi rendah memang benar. Kemudian ada recall 0,86, dari 7 provinsi sebenarnya rendah, hanya 6 yang berhasil diprediksi rendah. Kemudian di kelas sedang itu supportnya 0, yang artinya tidak ada contoh data sedang di set uji, sehingga recall dan precisionnya tidak terdefinisi. Karena itu muncul warning. Yaitu artinya kelas sedang tidak muncul sama sekali di data testing, jadi skaleran tidak bisa menghitung metrik untuk kelas itu. Ini bukan kesalahan program, tapi lebih ke masalah pembagian data yang kurang merata, yang sering terjadi kalau dataset kecil. Nah, di sini kita juga bisa masukin nama provinsi apa aja yang sudah ada di datasheet jumlah penyalahgunaan per provinsi ini. Misalkan Jawa Tengah, klasifikasinya rendah. Jakarta. Nah, Jakarta tidak ditemukan dalam data, berarti Jakarta tidak ada di data CSV tersebut. Nah, kemudian kita ketik exit untuk keluar. Program selesai. Nah, di sini juga saya buat GUI-nya hanya untuk mencari jumlah rehabilitasi dari setiap provinsi. Saya tidak memakai machine learning di GUI ini. Nah, di sini pilih provinsi, sudah tertampil semua provinsi yang ada dalam datasheet. Kita bisa memilih atau mengetik secara langsung. Di sini ada DKI Jakarta, kita cari. Nah, jumlah yang direhabilitasi di DKI Jakarta adalah 138 orang. Dimana jika kita pakai decision tree, mungkin 138 orang ini akan terkualifikasi sebagai tinggi. Kita coba. DKI Jakarta sedang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.